Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bu Pena tema 8 peristiwa alam. Kita akan belajar subtema 3, yaitu penghujan, pembelajaran 1, menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu yang pertama musim kemarau dan yang kedua musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan, langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Sedangkan saat musim penghujan juga, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Selanjutnya, di sini ada percakapan antara Mei dan Komang. Kata Mei, "Wah, hujan mulai turun, Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu." Lalu Komang menjawab, "Tidak perlu, Mei. Aku membawa payung dari rumah." Lalu Mei menjawab, "Tapi aku lupa membawa payung, Komang." Dan Komang menjawab lagi, "Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras." Kata Mei, "Wah, baiklah. Kamu memang baik, Komang." Lalu Komang menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, Mei." Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Yang pertama, Mei memuji kebaikan Komang. Yang kedua, Komang merasa senang atas pujian Mei. Yang ketiga, Komang menanggapi pujian Mei. Yang keempat, menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Yang kelima, Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya menyebutkan aturan makan di rumah. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin. Ibu memasak sayur sup, Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya antara lain sebagai berikut. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama berdoa sebelum dan sesudah makan. Gambar yang kedua tidak berbicara saat makan. Gambar ketiga membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Aturan makan yang ada di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya membuat karya dengan teknik konstruksi. Perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Apa sih teknik konstruksi? Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Di sini ada gambar membuat perahu mainan dari barang bekas. Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air, misalnya styrofoam atau gabus, botol plastik, dan kertas. Selanjutnya pembelajaran 2 yaitu mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Di sini ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Kata Jonas, "Dedi, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin?" Lalu Dedi menjawab, "Aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas." Lalu Jonas menjawab lagi, "Untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih?" Lalu Dedi menjawab, "Walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan." Lalu Jonas menjawab, "Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan." Dan Dedi menjawab lagi, "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya." Pada percakapan sebelumnya, Jonas memuji Dedi. Dedi merasa senang dengan pujian dari Jonas.
Dedi menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Kalimat pujian yang diberikan Jonas merupakan ungkapan kekaguman atas sikap Dedi. Jonas memberikan pujiannya dengan tulus. Selanjutnya, pembelajaran 3 yaitu menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Kalimat pujian merupakan kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Kamu dapat menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Di sini ada percakapan dengan seksama untuk menemukan kalimat pujian. Selanjutnya, menentukan lama kegiatan. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak. Memerlukan waktu yang sedikit disebut dengan sebentar, sedangkan memerlukan waktu banyak disebut lama. Di sini ada contoh kegiatan yang dilakukan sebentar atau dilakukan dengan waktu yang sedikit. Ada 3 gambar, yang pertama minum, yang kedua memakai sepatu, yang ketiga mencuci tangan. Dan di sini ada contoh kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang banyak atau lama. Ada 3 gambar, yang pertama kegiatan tidur, yang kedua kegiatan makan, yang ketiga kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan aturan makan di rumah. Ada aturan sebelum makan, saat makan, maupun setelah makan. Aturan sebelum makan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Dan aturan saat makan antara lain yaitu makan tidak boleh berbunyi, makan tidak berantakan, dan makan tidak sambil bermain. Selanjutnya, aturan setelah makan antara lain sebagai berikut yaitu berdoa setelah makan dan membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Selanjutnya, pembelajaran 4 yaitu menuliskan kalimat pujian dari sebuah kata. Kalimat terdiri atas kata-kata yang telah disusun. Kalian dapat membuat kalimat pujian dari sebuah kata yang diberikan. Perhatikan beberapa contoh kata dan kalimat pujian sebagai berikut. Ada kata pintar, kalimat pujiannya, kamu pintar sekali menggambar Jonas. Ada kata rajin, kalimat pujiannya, Mei memang anak yang rajin membantu ibu. Ada kata baik, kalimat pujiannya yaitu, kamu baik sekali mau menolong teman Komang. Kalimat pujian diberikan sebagai ungkapan kekaguman atas sesuatu. Saat memberikan pujian, ucapkanlah dengan tulus. Gunakan kata-kata yang santun. Selanjutnya, membuat karya ekspresi. Kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berembus. Kamu dapat membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, kalian dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Selanjutnya, pembelajaran 5 yaitu membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Kalian dapat memberikan kalimat pujian berdasarkan gambar yang diamati, seperti di PowerPoint ya. Contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu baik sekali mau membantu temanmu. Yang kedua, kamu memang hebat Jonas.
Yang ketiga, kamu selalu siap membantu teman yang kesulitan. Selanjutnya, mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Perhatikan kalimat berikut. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku lainnya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, kalian perhatikan, Komang selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Dan gambar yang kedua, Jona selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Selanjutnya, pembelajaran 6 mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Kalian dapat menggunakan satuan tak baku untuk mengukurnya. Contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepukan tangan, yang kedua, hitungan, yang ketiga, panjang lagu, dan yang keempat, panjang musik. Selanjutnya, mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kamu tentu pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian, kan? Mendapatkan pujian dapat membuat kita merasa senang. Mendapatkan pujian juga dapat memberikan semangat. Ayo, berilah pujian kepada temanmu secara lisan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.